Oke, baik. Terima kasih Pak Mulidan, juga yang lain dari kelas. Jadi kita akan kelas digabung menjadi satu karena ada yang kemarin sudah kita sepakati saya dengan Pak Mulidan untuk memberikan tambahan berkaitan dengan organik fisik, wawasan berkaitan dengan teknologi informasi yang bisa kita gunakan untuk membantu kita di dalam mempelajari mekanisme reaksi, ya, utamanya mekanisme reaksi organik. Nah, kalau secara detail ini biasanya saya ajarkan di S2, nah S1 paling karena cukup luas ya apa yang harus dipelajari, maka untuk tahapan S1 itu kita perkenalkan dulu dengan melihat utamanya adalah fokus pada hal-hal penting yang harus Anda amati dulu di dalam konsep mekanisme reaksi organik. Ya, secara khususnya mekanisme reaksi organik, secara umum sebenarnya ini berlaku untuk semua mekanisme. Ya, itu yang perlu kita lihat dulu adalah konsep teoritis, ya, konsep teoritis dari mekanisme reaksi organik. Kemudian kita lihat bagaimana kita bisa menggunakan bantuan. Nah, kalau di kelas saya karena ada ada Spada, saya menggunakan itu setelah nanti kita sampaikan pengantar di sini dalam waktu 2 jam, ya. Itu nanti ada tugas lanjutan, ya nanti untuk kelas Pak Maulidan mekanismenya kan diatur Pak Maulidan, ya. Jadi yang kita satukan hanya penjelasan dari saya berkaitan dengan expertise yang saya pelajari, gitu ya. Oke, baik, kita mulai saja. Saya kebetulan tadi sudah sempat menyiapkan dulu coret-coretan untuk ini, meskipun nanti masih ada yang perlu kita lihat gabungan dengan yang dengan menggunakan software. Jadi nanti untuk evaluasi TS-nya saya tetap menggunakan bantuan software secara langsung. Jadi supaya Anda punya punya gambaran kira-kira apa yang akan kita lakukan, gitu ya. Oke, jadi materi hari ini kita lihat adalah bagaimana kita menggunakan kimia komputasi, ya, untuk menentukan mekanisme reaksi. Jadi sebagai pengingat, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan, gitu ya. Ketika Anda mengklaim satu mekanisme reaksi, jangan Anda copy paste, ya. Jangan Anda copy paste dari yang dilakukan orang lain, ya. Karena Anda harus punya bukti cukup untuk menyatakan itu, ya. Di langkah-langkah awal atau di materi-materi sebelumnya Anda punya koordinat reaksi, punya persamaan Hamed yang punya kondisi khusus di mana dia mekanismenya berubah meskipun Anda menggunakan homolog, gitu ya. Ya, itu harus Anda betul-betul melihat perhatian itu supaya Anda tidak kemudian salah hanya mengklaim berdasarkan ini adalah senyawa dengan site aktif yang sama, kemudian Anda asumsikan bahwa site aktif yang sama itu akan melalui mekanisme yang sama, ya. Itu harus kita hindari, ya. Nah, kita mulai dari satu hal yang sederhana, kita lihat seperti ini. Bagaimana kita mulai mengidentifikasi, ya. Saya ingatkan lagi tentang postulat Hammond, ya. Di sebelah kanan ini ada gambar, tentunya gambar ini tidak sepenuhnya mewakili karena saya
apa namanya, belum menggunakan satu cara yang benar, ya, karena dulu dengan apa namanya, dengan aplikasi yang lama itu sudah menunjukkan apa namanya, grafik yang benar, cuman ternyata ada sedikit perubahan pada cara pembacaan yang dilakukan dengan aplikasi yang baru, sementara aplikasi yang lama sudah tidak bisa digunakan. Itu nanti akan saya singgung berkaitan dengan intrinsic reaction coordinate, ya. Nanti kan akan kita bahas juga di situ. Nah, yang paling penting di sini kita melihat dulu adalah kita harus bisa menggambarkan koordinat reaksi. Ini kita bisa melihat ada satu titik di mana kita menentukan reaktan, kemudian bisa dipastikan ini tidak fix tepat gitu ya, tidak fix tepat. Ini puncak atau maksimum di sini adalah transition koordinat, ya. Jadi di sini saya memberi catatan bahwa TS, transition state, harus selalu lebih tinggi daripada spesies yang lain, ya. Karena beberapa kali saya menemui juga ada yang menggunakan transition state. Kebetulan kalau tidak salah pas GCC kemarin itu ada review dari artikel yang masuk, transition state kok lebih rendah dari reaktan. Jadi misal dia menggambarkan reaktan di sini, kemudian transition state di sini, bisa dipastikan salah, ya. Nanti bisa kita lihat kenapa transition state kok bisa di bawah ini, dan saya dengan sangat yakin mengatakan bahwa itu salah, ya. Konsepnya seperti apa sih ketika kita mau mengatakan itu transition state yang benar? Nah, data ini saya menggambarkan ini itu berdasarkan hasil perhitungan yang saya lakukan. Nah, ini yang menghitung saya dulu dengan Wahyu. Ini Wahyu bimbingannya Pak Maulidan yang di, betul ya Pak Maulidan ya, Wahyu Ya, ya. iya, terus. Ini bimbingannya Pak Maulidan dengan Bu Ana. Dulu saya di S2 saya minta tolong lakukan ini ya, karena dia semangat untuk melihat itu transition state yang harus kita lihat nanti. Ini TS, kemudian yang di sini produk, ya. Nah, kebetulan saya membuat contoh di sini itu reaksi antara CH3, ya, CH3Cl, kemudian ditambah dengan F minus, ya. Nah, ini termasuk penyederhanaan, dia mengalami perubahan dari C menjadi CH3F plus Cl minus, ya. Itu yang kita harapkan. Berarti di sini ini adalah reaktannya CH3Cl plus F minus, di sini CH3F plus Cl minus, ya. Nah, ini yang kita lihat. Kalau dari koordinat reaksi ini jelas bahwa dia akan melepaskan energi, ya. Jadi dia akan melepaskan energi dari reaktan ke produk. Ini sifatnya adalah eksotermis, ya. Hanya perlu Anda ingat, ya, ini harus hati-hati nanti, dia dalam fase gas, ya, dalam fase gas. Nah, kalau Anda melihat dalam fase gas, mungkin dia akan berbeda manakala Anda kemudian melakukan reaksinya dalam fase cair atau condensed phase, atau Anda menggunakan pelarut, ya. Pelarutnya beda, itu juga akan beda lagi. Nah, ini yang harus nanti kita perhatikan, ya. Karena mekanismenya bisa beda-beda. Kalau kemarin kita sudah melihat ada nukleofil, ya, saya yakin kemarin juga sudah kita sebutkan antara
F, kemudian Cl, Br, kemudian I. Ini kan sifat dia sebagai nukleofil, itu kan dia dalam fasa gas dengan fasa cair dengan pelarutnya polar atau non polar, Anda akan punya kemampuan reaksi yang berbeda-beda, ya. Artinya nukleofilitasnya akan beda. Anda menggunakan solvent itu polar, kemudian non polar, ya. Ada polar itu pun juga dibagi polar protik. Ya, ini kalau kita lihat dari polar ini ada protik, ada aprotik yang berimbas pada ukuran efektif dari nukleofil. Nah, karena yang kita ambil contohnya adalah SN2, mekanisme SN2, maka Anda harus memperhatikan ini. Ya, kemungkinan akan diperoleh hasil yang berbeda. Mungkin dalam fasa gas dia eksotermis, dalam pelarutnya mungkin etanol, mungkin endotermis. Bonus, ya. Anda harus melihat interaksi-interaksi yang berlangsung di situ. Ya, karena stabilitas Cl- dengan F, nah itu juga harus Anda perhatikan. Ya. Oke. Nah, ditambah nanti dia apakah benar F- atau kemudian Anda menggunakan HF kemudian HCl. Jadi Anda lihat faktor ini. Oke. Nah, secara tidak langsung saya sudah memasukkan di bagian ini, ya. Sebelum Anda melakukan perhitungan, sebelum Anda meramalkan mekanisme reaksi, perhatikan faktor-faktor, nah ini mestinya 2 ya, faktor-faktor, kebiasaan kalau bahasa Inggris tinggal tambah S ya, faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi. Tadi kita lihat contoh yang sederhana ini kan, pelarutnya berpengaruh. Kemudian nanti kita mengatakan ini F- atau HF. Atau kemudian bentuk lain, misal yang kita gunakan adalah garamnya, misal. Ya. Oke. Itu akan memberikan hasil yang berbeda. Jangan Anda pandang bahwa itu sama. Ya, misal Anda ini kalau Pak Muldan kan biasanya menggunakan reaksi yang tanpa pelarut ya. Coba Anda perhatikan nanti ketika Anda menuliskan, itu apakah Anda menuliskan dengan pelarut atau tanpa pelarut? Ya. Anda menuliskan dalam bentuk ion atau bukan dalam bentuk ion. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, di sini kenapa saya reaktannya bukan kemudian ditulis CH3Cl, kemudian F-nya ditambahkan sendiri, tetapi reaktannya itu masuk dua-duanya, ya, karena kita juga harus memperhatikan ini. Materi yang ada sebelum reaksi dengan sesudah reaksi itu kekal. Ya, sama, tidak ada yang boleh kemudian dikeluarkan sendiri, ya. Jadi dalam menghitung ini harus dilihat awal dengan akhirnya, jumlah partikelnya harus sama persis. Kalau tidak, nanti pasti ada masalah, ya. Oke. Nah, persoalannya karena komputer kan terserah kita gitu ya. Kalau dari eksperimen Anda bisa melakukan itu ketika Anda mereaksikan campur-campur selesai gitu ya, Anda lakukan, apapun yang terjadi itu bisa dilaporkan. Tetapi ketika Anda menggunakan komputasi, perhatikan betul, ya, harus tidak ada yang terlupakan karena komputer bisa salah, ya. Oke, itu yang perlu kita lihat dulu, sehingga perhatikan betul sebelum Anda
memprediksikan mekanisme reaksi. Utamanya dari memprediksikan mekanisme reaksi di sini adalah mengidentifikasi transition state-nya. Ya. Karena bisa saja polanya berbeda. Ya, ini saya mau mengatakan berbeda, kita bisa menggunakan begini. Ya, ini ada model yang pertama. Saya punya reaksi, ini reaktan, kemudian ini produk. Ya, oke. Saya bisa punya tahapan yang pertama atau mekanisme yang pertama itu melewati ini TS1, ya. Jadi dia hanya melewati begini. Oke. Atau bisa jadi saya punya TS2 di sini. Ya. Setelah TS2 kemudian dia punya intermediate di sini. Ya. Kemudian naik ada TS3. Ya. Atau ada yang melalui TS4. Ya. Ya. Oke. Nah, ini yang kita harus kenali dulu. Apakah betul ketika Anda punya reaktan X atau reaktan R di sini ya, kemudian produknya P, itu harus selalu melewati hal yang sama. Itu tadi yang saya katakan, hati-hati Anda copy paste dari mekanisme yang disebutkan oleh orang lain. Ya, kalau bagi saya, ketika Anda mengklaim mekanisme tanpa menunjukkan bukti-bukti lain, Anda hanya punya reaktan dan produk, ya, reaktan dan produk tidak diikuti dengan spesifik produk. Ya, ini kalau spesifik produk biasanya adalah berkaitan dengan stereokimia. Ini kalau kita berbicara stereo spesifik, ya spesifik. Kalau stereo spesifik produk, mungkin Anda bisa menduga bahwa dia melalui mekanisme ini. Ya, tetapi ketika Anda tidak punya produk yang spesifik, maka mekanisme reaksi itu unknown. Ya, jangan Anda klaim bahwa mekanisme itu mengikuti. Oh itu apa namanya seperti homolognya. Jadi kalau seperti homolognya kan misal Anda melihat di satu jurnal Anda punya ini misal Anda punya jurnal ini kemudian mengatakan mekanisme dengan mekanisme yang disebutkan barangkali ini mekanisme X ya. Oke. Oke. Misal kita melihat itu ada mekanisme X jurnal itu. Kemudian Anda mengikuti bahwa mekanisme untuk reaksi Anda dengan reaktan yang Anda modifikasi begitu. Kemudian ditambah lagi barangkali ada modifikasi. Oh, ini temperaturnya agak saya turunkan sedikit atau saya naikkan sedikit. Ya. Bonus, ya. Apakah Anda bisa meyakini bahwa itu kemudian sama mekanismenya? Tidak ada jaminan, ya. Ya, karena Anda cuma tahu reaktan produk. Yang di tengah ini kan masih belum bisa dibuktikan. Sayangnya yang bisa kita lakukan itu terutama adalah Anda bisa melakukan isolasi intermediate. Dan saya yakin Anda juga dengan apa yang kita lakukan di lab kita, isolasi intermediate itu lupakan dulu. Ya, kenapa? Susah. Ya, oke. Nah, ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Misal kita menggunakan apa namanya pengukuran kinetika, kemudian dari spektroskopi dinamik gitu ya.
dynamic spektroskopi, kita bisa memantau itu. Tetapi tanpa itu, no way, Anda tidak bisa akan menentukan mekanisme. Ya, nah, sehingga kita harus mempertimbangkan. Ya, pertimbangan pertama ketika kita mau menentukan mekanisme, ya, pertimbangan pertama itu adalah kinetik. Ya, kinetik yang nggak usah pakai X, ya, kinetik aja. Ya, pertimbangkan untuk itu kinetik, karena nanti dari kinetik ini Anda juga bisa menentukan atau mempertimbangkan nanti rate determining step-nya. Ya, rate determining step harus Anda tentukan, karena misal Anda lihat di sini TS2, TS3, rate determining step-nya itu adalah yang di TS3 karena dia butuh energi lebih tinggi dari intermediate ke, ya. Kalau yang lain itu hanya satu kali jalan, ya. Nah, di situ Anda bisa menentukan rate determining step. Misal, ya, ketika Anda punya reaksi SN2, ya, ini bisa dikatakan single step, ya, single step. Kita hanya ada satu transition state, ya. Tetapi kalau Anda misal contoh SN1 ini double step, ya. Karena apa, di SN1 ini Anda akan mempunyai intermediate, ya. Anda akan punya intermediate. Berarti, nah, sekarang ini yang nanti juga menjadi catatan penting pada saat Anda akan melakukan pemodelan, ya. Karena pemodelan untuk mekanisme kita tidak bisa kemudian mengatakan awal reaktan, kemudian produk, serahkan pada komputer, kemudian komputer mencari sendiri. No, ya, tidak seperti itu cara kerjanya. Kita harus menyampaikan pada komputer step by step precisely. Ya, tidak boleh kita kemudian masukkan selesai, ya. Itu apa namanya, kerja dengan komputer seperti itu, precisely, ya. Yang paling tahu itu Anda, bukan komputernya, ya. Ini prinsip yang harus kita lihat. Nah, maka dari itu Anda harus punya prediksi dulu, ya. Sehingga misal tadi Anda ada apa namanya jurnal X ini, ya. Ada jurnal ini menentukan mekanisme reaksi, ya. Apakah Anda akan punya mekanisme yang sama? Sebaiknya Anda melakukan verifikasi terhadap mekanisme tadi, ya. Bagian mana dari mekanisme tadi yang harus dibuktikan, ya. Semisal Anda mau mengatakan itu single step atau double step, ya. Kalau Anda mau mengatakan itu berarti Anda single step. Kemarin kita sudah belajar untuk menggambarkan koordinat reaksi. Kalau kita bicara single step, ini pasti kita misal buat seperti ini. Kalau double step, kemudian, ya, oke. Ini tinggal nanti rate determining step-nya yang mana kalau ada multiple step, gitu ya. Nah, dan perlu diingat bahwa ketika Anda menggambarkan multiple step reaction dengan multiple step reaction mechanism, itu agak beda, ya. Multi step reaction berarti Anda melakukan reaksi dengan tahapan-tahapan banyak, ya. Berarti di situ kemungkinan kalau saya gambarkan mungkin multiple step reaction itu misal reagen 1 plus reagen 2 menjadi produk 1, kemudian ditambah reagen 3, gitu ya, menjadi produk kedua. Nah, ini multiple reaction step. Ini bukan mekanisme. Yang kita lihat ini bukan mekanisme reaksi, ya. Sering kita kan salah mengatakan bahwa itu mekanisme reaksinya begini. Nah, itu
produk, intermediate atau transition state. Ya. Kalau kita mau bicara mekanisme reaksi, yang kita lihat sebenarnya adalah ini, Anda harus menggambarkan transition state-nya dan intermediate kalau ada. Transition state pasti ada ya. Oke. Transition state-nya pasti ada. Tetapi intermediate belum tentu. Nah, kalau Anda punya intermediate itu pasti. Kalau kita lihat di sini, kalau Anda punya satu intermediate, transition state-nya pasti 2. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara kinetic mechanism, reaction mechanism, ya, itu harus Anda lihat bahwa intermediate ini itu susah untuk diambil, susah untuk diisolasi, ya, tetapi dia ada, ya. Nah, yang perlu kita lihat kemudian adalah apa sih bedanya ketika Anda punya di sini minima. Jadi kalau kita lihat dari kurva begini, ya, ini ada minima, ini ada minima, ini juga ada minima, tapi di sini ini maksimum, ya, ini maksimum. Apa sih bedanya minima dengan maksimum? Ya, ini kemudian Anda bisa mendekati itu sedikit berbicara masalah matematis gitu ya, fungsi matematis. Kalau Anda berbicara di titik balik itu kan derivat dx per dj balik ya, dj per dx ya. Biasanya kita yang lihat dj per dx itu sama dengan 0 ya. Oke. Nah, sekarang tinggal dx d2x kuadrat, d2x ya per dj kuadrat. Ini derivatif order 2-nya itu kalau lebih dari 0 ya, ada yang kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti di sebelah kanan dan sebelah kiri dari puncak itu dia akan lebih rendah, ya. Mohon kalau saya salah menyampaikan ada koreksi ya. Ketika derivatif order 2-nya lebih dari 0, maka di kanan kirinya itu lebih tinggi daripada di titik. Ya. Di titik pada saat dj per dx sama dengan 0. Berarti derivatif order 1. Sehingga untuk maksimum itu dia akan memberikan derivatif order 2-nya kurang dari 0, kalau minimum derivatif order 2-nya lebih dari 0. Ya. Nah, imbasnya apa sih kalau kita menggunakan data itu? Berarti kalau dari sisi kita melihat ini energi. Ya, karena derivatif ini berkaitan dengan G-nya adalah energi. Berarti energi, ya, energi di sebelah kanan dan sebelah kiri kalau dia pada posisi minima itu selalu lebih tinggi. Ya, sementara kalau maksimum di sekitarnya itu selalu lebih rendah energinya. Oke, kalau lebih rendah energinya kan dia pasti akan lebih mudah bergerak ke mana. Ya, jadi tadi transition state itu pasti pada posisi maksimum. Ya, nah ini juga perlu kita lihat kalau dia reaction coordinate itu adalah satu dimensi yang menunjukkan perubahan geometri. Oke,
Berarti kalau perubahan geometrinya ke arah manapun, maksimal itu akan lebih rendah energinya. Ya, karena dia ada di tempat yang tinggi. Ya, kalau lebih rendah energinya, kira-kira dia bisa enggak kembali dengan sendirinya. Ya, misal Anda membandingkan ini, saya punya minimal gitu ya. Saya punya kelereng. Ya, kalau Anda kelereng Anda letakkan di lembah, di cekungan begitu, maka ketika dia bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, dia akan kembali lagi. Ya. Tetapi kalau kemudian Anda punya cekungan yang dibalik, yang menghadap ke bawah, Anda letakkan kelereng di puncaknya, bisa enggak dia kembali sendiri? Ya. Oke. Nah, itu juga menunjukkan bahwa transition state itu tidak mudah Anda peroleh. Atau lebih mengatakan itu probability untuk Anda mendapatkan itu sangat rendah. Karena hanya sekali lewat, sesudah itu tidak bisa Anda lihat kembali. Ya. Sehingga ini menjadi tantangan untuk kemudian memastikan. Sementara untuk reaktan dan produk pasti ada. Ya, sehingga kalau kemudian Anda menggambarkan di dalam mekanisme reaksi, biasanya kalau kemudian Anda mengatakan SN1 misal ini ada reaktan, kemudian Anda punya karbokation, ya, karbokation biasanya kemudian Anda beri tanda kurung begini, karena ini intermediate, kemudian di sini ada produk, ya, ada perbedaan ketika Anda menggambarkan di situ ya. Reaktan tanpa ada kurung sama sekali, kemudian produk juga tanpa kurung, tapi kemudian ketika Anda bicara intermediate, itu sering disebutkan seperti ini. Mana transition state-nya? Tidak ada di situ. Ya. Nah, ketika Anda mau melihat mekanisme detailnya, di dalam reaksi ini kan adanya ini. Transition state-nya memang tidak digambarkan di dalam reaksi itu. Biasanya ketika mau menggambarkan mekanisme reaksi transition state, Anda baca nanti di jurnal-jurnal akan lebih sering digambarkan dengan diagram seperti ini. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau Anda mau menggambarkan mekanisme reaksinya, yang muncul biasanya kalau sekarang, kalau dulu tidak digambarkan, kalau sekarang itu sering digambarkan ini. Ada diagram ini. Kalau dulu mekanisme reaksi itu lebih didominasi dengan menggunakan panah-panah, ya, bahwa ini bergerak ke arah sana dan sebagainya, ya. Tetapi untuk memastikan bahwa itu benar gerakannya ke arah sana, ada support yang bisa kita lakukan dengan bantuan komputer seperti ini, ya. Kita menggambarkan transition, karena kita bisa menghitung energi dari transition state itu. Oke, baik, itu tahapannya. Ya, nah sekarang kita melihat kalau tadi kita mau mengetahui transition state, bagaimana cara kita melihat transition state-nya? Ya, ini ilustrasi kalau saya gambarkan satu perubahan dari ini di sini itu BR. Ya. Kemudian ini CL, ya. Oke, ada perubahan reaksi dari semula ada ikatan ikatan dari BR CH3BR, kemudian CH3Cl, ya. Oke, vice versa kita bisa melihat reaksinya itu. Nah, transition state-nya yang mana? Apakah kita masih menggunakan paradigma lama yang mengatakan bahwa transition state kemudian bisa kita katakan ini katakan ya, gambarnya mungkin di sini Cl. Apakah ini ketika hidrogen
ini planar. Pertanyaannya kan jadi seperti itu. Apakah dia planar? Ya. Atau dia sedikit sedikit tertekuk. Ya. Kalau tertekuk, tertekuknya ke arah mana? Oke. Kemudian bagaimana dengan jarak ini? Ya. Jarak di sini, jarak di sini, ya. Kalau Anda menggambarkan secara 2 dimensi, Anda hanya memperkirakan, oh kira-kira gambarnya begini, it's fine, oke, tidak ada masalah gitu ya. Kita menggunakan itu karena memang itu hanya prediksi kita. Cuman dengan cara seperti ini, kalau untuk yang struktur yang sederhana mungkin tidak terlalu masalah. Tapi begitu kita menggambarkan transition state di mana strukturnya itu kompleks, ya, itu akan masalahnya akan cukup besar. Artinya begini, nanti bisa saja kita ketika kita menggambarkan mekanisme itu, orang percaya dengan mekanisme itu, tapi setelah itu ada pembuktian yang mengatakan bahwa oh mekanismenya nggak seperti itu, ada cara lain, ya, dan itu sangat mungkin terjadi. Makanya kalau kemudian Anda copy paste dari jurnal, jangan-jangan dia ketika menentukan masih dengan paradigma lama, kemudian dia menentukan seperti itu, begitu kita lihat bukti-buktinya tidak sesuai. Ya, perhatikan hal-hal seperti itu, jangan sampai nanti Anda juga terjebak memprediksikan hal yang tidak sesuai, gitu ya. Karena sekarang sangat mudah orang untuk kemudian memprediksikan mekanisme reaksi dengan bantuan alat-alat yang ada sekarang. Ya, oke. Ini, nah, pertama yang harus kita lihat untuk mencari TS, ya. Ini, ya, pertama adalah dari secara umum strukturnya bukan struktur yang lazim. Ya, Anda bisa lihat di sini contohnya dia berada di antara struktur dia sebagai CH3Br dan CH3Cl. Ya, tidak lazim strukturnya. C mestinya mengikat 4, lazimnya kan mengikat 4. Pada posisi SN2 transition state kita mengatakan dia di antara itu. Ya, dia mengikat 5. Nah, termasuk juga berdasarkan energi. Kalau berdasarkan energi tadi, transition state selalu maksimum. Ya, dia selalu merupakan titik maksimum. Ya, kalau kita tidak menemukan titik maksimum, no way, itu bukan transition state. Ya, meskipun Anda menggambar struktur, strukturnya nggak lazim, ya strukturnya nggak lazim, tapi karena Anda gambarnya salah, itu ya tidak bisa diterima. Oke, ini geometri. Oke, nah yang terakhir ini berkaitan dengan vibrasi. Ya, oke, pada saat nanti kita menentukan dia merupakan transition state atau bukan, itu kita harus melihat vibrasinya. Karena ingat, pada saat Anda menggambarkan transition state, itu dia berada di antara reaktan dengan produk. Dan Anda harus memperhatikan bahwa kalau Anda prediksikan mekanismenya itu adalah Cl, ini misal Cl-nya yang living group ya, Cl-nya pada posisi menjauh, kemudian Br-nya pada posisi mendekat, maka kalau kita gambarkan di dalam koordinat reaksi, mulai dari awal di sini Br makin mendekat, ya, Br-nya makin mendekat, ya, mendekat, ya, mendekat. Ya. Kemudian Cl-nya mulai pergi, misal seperti itu. Ya, nah perubahan ini harus kita lihat mendekatnya bagaimana. Kita perlu melihat begini, ini bidang yang dibentuk oleh C dengan H. Nah, apakah Br itu ketika mendekat
perpendikular. Ya, kita melihat sudutnya 90 derajat. Ini BR. Kemudian ini living groupnya segaris atau enggak? Anda harus punya bayangan ini. Apakah dia pada satu garis seperti yang digambarkan di dalam animasi itu. Dalam satu garis dia, ya. Ini animasinya tergantung point of view-nya ya. Kalau point of view-nya kan ini seolah-olah yang bergerak yang bergerak adalah C-nya. Padahal kita juga bisa membuat yang bergerak itu adalah BR dengan CL-nya. Sayangnya mengubah ini juga tricky. Biasanya daripada susah-susah itu ya sudahlah, itu dipakai saja dulu, enggak apa-apa ya. Yang penting konsepnya bahwa pada saat perubahan itu antara BR, C dan CL itu dalam satu garis. Ya. Ini juga harus diperhatikan apakah memang dari konsep yang kita pelajari ketika terjadi perubahan ikatan itu dia bergerak dari arah yang sama, ya, ataukah kemudian ini kita punya bidang seperti ini ya, kemudian apakah BR-nya kemudian begini, kemudian CL-nya begini, ya ini CL-nya arah perginya. Nah, ini perlu diperhatikan ya, mana yang akan terjadi sehingga Anda harus bisa mengidentifikasi nanti vibrasi yang digunakan untuk melakukan verifikasi bahwa transition state itu benar. Ya. Oke. Jadi kalau Anda mau melakukan verifikasi, pertama dari energinya harus dia maksimum. Kemudian Anda harus melihat geometrinya dari sisi kelaziman geometri, kemudian berdasarkan vibrasinya. Ya, itu 3 hal yang harus Anda perhatikan ketika memastikan itu. Nah, kemudian strategi, kita berbicara bagaimana strategi untuk menentukan mekanisme dengan kita bicara dengan bantuan komputer sekarang. Ya, yang pertama Anda mau menentukan struktur keadaan transisinya, berarti yang paling penting di situ adalah Anda memastikan transition state, oke. Kemudian Anda melakukan penelusuran intrinsic reaction coordinate, ya, oke. Intrinsic reaction coordinate ini akan kemudian dengan bantuan komputer Anda langsung mendapatkan koordinat reaksinya. Kalau Anda melakukan penelusuran untuk intrinsic reaction coordinate, berarti dari ini ya Anda akan langsung mendapatkan ini reaktannya, kemudian dia nah dari IRC ini kemudian dari tiap langkah ini Anda bisa ambil strukturnya, ya, perubahan strukturnya bisa Anda lihat di situ. Nah, strategi ini akan sama halnya dengan ketika kita melakukan pengamatan menggunakan ultrafast spektrofotometri pada kecepatan femtosecond, ya, seperti kalau yang kemarin saya sampaikan Nobel Prize tahun 99, ya, itu dengan UV, ya. Tapi spektrofotometer itu bisa kecepatannya dalam order femtosecond. Ini yang dengan IRC, ya. Oke. Nah, yang akan kita lihat terutama untuk saat ini kita melihat terkait dengan penentuan mekanisme reaksi untuk menguji atau mencari keadaan transisi dulu. Jadi yang kita butuhkan, yang penting kita dapat TS, supaya kita kemudian dapat menggambarkan reaksi, ini TS, kemudian produk, ya, ke produknya. Oke. Nah, ini yang perlu kita lihat. Nah,
Cuman di sini perlu saya berikan catatan bahwa produk ini bisa jadi produk antara ataupun final product, ya. Sebagaimana kalau Anda baca rumusan dari postulat Hammond. Jadi kita masih dasarnya adalah postulat Hammond. Oke. Jadi langkah yang pertama atau strategi pertama yang bisa kita lakukan itu dengan melakukan optimasi keadaan transisi. Jadi Anda menggambarkan keadaan transisi, kemudian dilakukan optimasi. Ya. Yang kedua, itu Anda mencari keadaan transisi. Ya, mencari keadaan transisi dengan Anda punya reaktan, reaktannya punya, produknya punya, kemudian ini dicari dengan bantuan komputer. Ya, cuma yang jadi persoalan adalah kalau Anda menggunakan cara yang kedua ini, ya, cara yang kedua ini, maka Anda hanya akan punya single transition state, hanya akan ada satu, ya. Oke, ini hanya ada kemungkinan mendapatkan satu transition state. Kalau kemudian kita kembali ke gambar ini tadi, misal Anda memungkinkan punya TS1 dengan TS4, maka Anda tidak akan bisa mendapatkan dengan strategi yang kedua ini. Ya. Strategi kedua Anda tidak bisa mendapatkan karena Anda hanya akan mendapatkan satu. Ya. Nah, satu ini biasanya yang dilihat adalah yang paling dekat. Ya. Yang paling dekat. Tidak bisa kemudian Anda melihat yang agak jauh itu. Yang paling dekat dengan reaktan dan produk. Ya. Oke. Nah, kalau tadi optimasi keadaan transisi tadi bisa tergantung kita meramalkan berapa keadaan transisi, kemudian kita uji, ya. Sementara kalau yang poin kedua itu apa namanya, Anda hanya memungkinkan untuk mendapatkan satu keadaan transisi, ya. Tapi Anda berangkat dari unknown, Anda tidak tahu apa namanya, tidak tahu keadaan transisinya seperti apa. Anda hanya punya produk dengan reaktan. Ya, Anda punya produknya A, kemudian reaktannya B, kemudian Anda prediksikan. Ya, cuman ini nanti juga perlu hati-hati. Setelah ini kita sampaikan. Ya. Yang ketiga itu adalah verifikasi keadaan transisi. Karena namanya juga verifikasi, Anda prediksi keadaan transisinya sudah disertakan. Ya. Jadi Anda menyertakan keadaan transisinya, di samping ada reaktan dengan produk. Nah, kalau Anda menggunakan model yang ketiga ini, itu Anda bisa memperoleh lebih dari satu TS. Ya, karena Anda bisa melakukan verifikasi. Misal TS pertama, ini ada reaktan, ada produk. TS pertama seperti ini. Bisa enggak? Ya. Kemudian kalau Anda prediksikan TS yang kedua. TS yang kedua benar enggak? Artinya di sini Anda bisa melakukan uji mekanisme yang terjadi itu melalui jalur TS pertama atau melalui jalur TS yang kedua. Ya. Dengan produk yang sama, Anda bisa menggunakan TS yang berbeda. Transition state-nya bisa beda. Ya, tergantung apa namanya? Langkah reaksi yang Anda lihat sebenarnya seperti apa. Oke. Nah, ini strateginya. Detail strategi kita lihat untuk yang pertama adalah berkaitan dengan optimasi keadaan transisi. Ya. Optimasi keadaan transisi itu yang pertama Anda harus mempertimbangkan postulat Hammond. Ya, ketika Anda memprediksikan transition state itu betul-betul pahami postulat Hammond bahwa perubahan struktur itu sebanding dengan perubahan energinya. Kalau perubahan energinya besar, maka perubahan strukturnya juga akan signifikan. Ya. Kalau perubahan energinya kecil,
ya dia tidak akan mengalami perubahan struktur yang besar. Ya, sama itu juga, sehingga Anda harus memperhatikan kalau itu strukturnya lebih tidak stabil, maka Anda bisa melihat apakah dia layak untuk digunakan untuk prediksi transition state atau tidak. Ya, nah ketika Anda melakukan optimasi, ya ini harus diperhatikan ya karakter dari distribusi elektroniknya, ya transisi keadaan transisi tadi, apakah nanti kalau kemarin kita membicarakan ada stabilitas dari struktur, dengan stabilitas struktur kita melihat secara konvensional kita menggunakan resonansi, kontribusi dari struktur resonans. Kemudian kalau kita mendekati dengan teori molekular orbital, kemudian sumbangan dari masing-masing orbital, molekular orbitalnya seperti apa, ya, konfigurasi elektroniknya seperti apa, itu yang bisa kita lihat, ya. Nah, paling tidak kita akan melihat yang di sini itu akan terjadi muatan positif atau muatan negatif. Kemudian misal Anda punya beberapa konformer begitu ya. Konformer mana yang kira-kira akan menstabilkan, ya. Misal di situ kemungkinan ada contoh yang begini ya, supaya lebih jelas. Ketika saya punya ikatan rangkap, kemudian di sini ada muatan positif, ya. Oke, ini apakah dia akan lebih stabil pada posisi ini, ya, atau kemudian dia akan lebih stabil pada posisi yang seperti ini, misalnya seperti itu, ya. Anda lihat karakter dari distribusi elektroniknya seperti apa. Apakah ini juga kita perlu memperhatikan juga dari torsi, ya. Torsi itu sudut yang dibentuk oleh bidang ini, ya. Jadi kalau kita melihat torsi, apakah dia torsinya, katakan kalau menggunakan proyeksi Newman, ya. Ini kan ada pilihan, Anda punya ini ya, proyeksi Newman, ini eclipse, ya, atau kemudian Anda punya Stecker, ya, atau anti, ini kan Stecker, tapi kalau kemudian kita ambil di sini kan anti, ya. Nah, Anda bisa punya yang posisinya bukan anti tapi Stecker ini, ya, atau Gauss, ya. Oke. Ketika Anda melakukan optimasi, menyerahkan optimasi ini diserahkan pada komputer, Anda harus memperhatikan itu. Kemudian distribusi elektronik, apakah di sini memungkinkan terjadi difusi elektron, terjadi konjugasi. Ini menjadi bahan pertimbangan, ya. Oke, sehingga apakah Anda membuat misal tadi dibuat bentuknya dia cenderung ke posisi trans atau cis, atau kemudian kita memperhitungkan dengan proyeksi Newman seperti ini, apakah anti, eclipse, Gauss, ya. Ini menjadi bahan pertimbangan ketika kita melakukan optimasi geometri, ya. Struktur awal Anda kira-kira yang mendekati keadaan transisi yang dimaksud seperti apa. Ini yang lebih penting dibandingkan Anda kemudian bisa menghitungnya dengan komputer. Karena kalau menghitung dengan komputer gampang, ya. Sekarang toolnya sudah banyak, tetapi yang paling penting adalah pemahaman Anda terhadap struktur itu, ya. Cukup banyak orang yang belajar komputasi kemudian salah karena dia tidak dibekali pengetahuan tentang struktur
dengan baik. Ya. Jadi perhatikan karakter dari distribusi elektronik. Kemudian kalau kita masuk ke pertanyaan yang kedua ini, fokus kita pada struktur atau akurasi energi. Ya, karena di sini nanti akan dilihat ya. Di sini terutama nanti berkaitan dengan metode. Ya, kalau ini biarlah itu urusannya orang yang full mempelajari komputasi, gitu ya. Nanti metode yang dipilih yang mana. Nah, paling gampang kalau kita sebagai user itu apa namanya mengambil contoh dari jurnal yang sudah ada, dia menggunakan metode apa, itu yang kita tiru. Ya, dengan tentunya memperhatikan ini lebih pada poin yang pertama tadi, memperhatikan karakter distribusi elektronik itu, kemudian baru kita pilih metodenya. Nah, yang ketiga ini Anda harus memperhatikan reagen lain dan juga solvennya. Ya, jadi tahapan itu harus Anda perhatikan karena apa namanya dengan energi yang berbeda, dengan reagen yang berbeda, maka nanti perhitungan energinya pun akan berbeda, dan itu akan memberikan kemungkinan untuk mekanisme reaksinya juga berbeda. Ya, itulah kenapa kita kadang reaksi itu perlu menggunakan solvent. Solvennya pun tertentu, karena dengan solvent A tidak bisa bereaksi, dengan solvent B bisa bereaksi, atau bahkan tanpa solvent dalam bentuk padatan bisa bereaksi, tapi kalau dengan solvent justru tidak bisa bereaksi. Ya, oke, itu apa namanya? Ketika kita menggunakan solvent itu, apakah solvent itu cukup diwakili dengan apa namanya? Dengan sifat fisiknya saja. Jadi kalau solvent itu ada dua kemungkinan ya. Kita menggunakan konstanta dielektrik ya. Ini untuk mewakili solvent. Jadi diberikan medan elektronik saja ya. Tentunya kalau kita menggunakan hal seperti ini, karakter seperti tadi yang kita sampaikan berkaitan dengan pelarut protik, aprotik, itu nggak ada artinya. Ya, kalau kita menggunakan pelarut protik dengan aprotik tidak bisa dibedakan, karena ketika kita menggunakan dielektrik saja sebagai model dari solventnya, maka Anda hanya akan memperoleh apa namanya perbedaan untuk yang polar dengan non polar tanpa memperhatikan interaksi spesifik. Ya. Jadi kalau Anda memperhatikan bahwa interaksi spesifik antara solvent dengan reagen itu diperhatikan, maka dalam menggambarkan mekanisme reaksi harus melibatkan struktur solvent secara eksplisit. Ya, itu yang harus kita lakukan. Solventnya juga harus secara eksplisit, nggak bisa cukup dielektrik konstan saja. Ya, ini termasuk reagen lain. Ketika reagen lain itu ada, harus masuk di situ. Ya, oke. Nah, alternatif strategi yang kedua itu pencarian keadaan transisi berdasarkan struktur reaktan dan produk. Ya, jadi ini tadi yang kita apa namanya kita katakan bahwa untuk menentukan struktur TS kita bisa saja tanpa mengetahui struktur TS-nya. Kalau tadi kan kita sudah prediksi ya, yang strategi sebelumnya kita sudah prediksi TS-nya seperti apa. Kalau ini kita blank, sama sekali tidak tahu struktur TS-nya seperti apa, enggak ada masalah. Ya. Nah, hanya ketika kita melakukan pencarian ini,
itu kita harus memastikan bahwa antara struktur reaktan dengan struktur produk itu cukup dekat, ya, tidak melalui perubahan konfigurasi atau perubahan konformasi yang cukup signifikan. Jadi memang sudah sangat dekat antara produk dengan reaktannya, itu sudah sangat dekat. Meskipun di sini kita bisa yang pertama melakukan penyederhanaan, ya. Misal tadi yang saya contohkan, kita tadi menggunakan CH3Cl plus Br minus gitu ya, misalnya seperti itu. Ini kita memaksakan itu untuk Br minus, ya. Tapi apakah betul bahwa nanti Anda melihat perbandingan kalau Anda menggunakan bukan Br minus, tetapi misal Anda menggunakan CH3Cl plus HBr misal. Ini akan sama atau tidak? Ya. Oke. Jadi kita perlu melihat itu. Ya. Karena ketika Anda menyederhanakan, kalau kita ingin melihat proses, jadi ketika nanti menjelaskan itu, kita membatasi klaim bahwa kita hanya melihat proses itu. Jadi kalau Anda menggunakan Br minus, ya jangan mengklaim bahwa itu HBr juga akan pasti seperti itu, gitu ya. Ya, oke. Kemudian yang langkah kedua, pilih struktur dengan konfigurasi sedekat mungkin dengan produk, gitu ya. Jadi ini sama. Reaktannya juga nanti sebelum Anda melakukan pencarian TS dengan diserahkan pada komputer, jangan lupa ini harus dilakukan optimasi supaya tadi sampai pada posisi di lembah tadi, ya. Jadi kita berangkat dari sini. Jangan kita berangkat, misal Anda menggambar pertama ini dari posisi A, kemudian setelah optimasi ini pada posisi B. Anda jangan berangkat dari A, tapi berangkatlah dari B. Ya, berangkatlah dari B, jangan dari A, karena dari A nanti bisa jadi jalannya akan berbeda. Jadi paling gampang itu kan menentukan berangkatnya dari mana. Misal Anda mau ke kampus MIPA, berangkatnya dari mana? Kalau Anda berangkatnya dari cuman mengatakan dari Jogja, Anda bisa mengatakan lewatnya lewat jalur utama itu, Anda naik kendaraan pribadi atau naik bis atau naik kereta, gitu kan. Kalau naik kereta jalurnya kan pasti ya, cuma ada satu rel. Tapi begitu Anda naik mobil, Anda mau lewat mana saja kan bisa. Tetapi ketika Anda mengatakan bahwa ini dari B, ya, misal dari depan UNS, kemudian mau ke MIPA, Anda bisa muter dulu lewat sebelah barat rektorat atau sebelah timur rektorat, kan ada dua opsi itu. Tetapi kalau Anda sudah berada cukup dekat, kan tidak ada pilihan lagi kan, tinggal satu gitu ya. Kan? Oke. Maksud dari melakukan optimasi kemudian melihat sedekat mungkin itu untuk memastikan bahwa hanya ada satu pilihan. Karena kalau masih banyak pilihan, komputernya bingung. Ya, prinsipnya itu. Jadi Anda melihat posisi awal, posisi akhir itu hanya memberikan alternatif satu transition state. Ya, jadi targetnya adalah menggambarkan untuk satu transition state. Nah, yang paling susah itu sebenarnya adalah memprediksikan struktur ini. Kalau perhitungan mah gampang, ya. Begitu Anda sudah dapat strukturnya, tinggal klik. Saya ajari tidak sampai 1 hari bisa. Tapi untuk menentukan struktur ini ngajarinya lama, ya. Oke.
Kalau ngitungnya gampang, untuk membuat strukturnya itu yang susah. Oke, nah bagaimana kalau kita menggunakan verifikasi transisi? Ya, ini yang kita butuhkan tadi sama langkah pertama, langkah kedua, struktur reaktan, struktur produk. Oke, nah ini yang untuk struktur transition state-nya. Kalau kita punya beberapa jalur ya, yang mungkin dilalui, berarti Anda harus menentukan TS-nya yang akan dipilih yang mana. Misal Anda punya TS1, TS2, atau lainnya, maka Anda bisa membuat apanya untuk verifikasi itu hitungannya nanti dengan reaktan TS1 produk, reaktan TS2 produk gitu ya. Untuk menguji sebenarnya apakah dua-duanya bisa dilewati atau tidak gitu ya. Oke. Ya. Ini yang bisa apa namanya? Kita lakukan verifikasi ya. Tinggal sekarang evaluasi dari transition state. Oke, sebelum saya berlanjut ke evaluasi dari transition state, silahkan kalau ada pertanyaan lebih dulu. Silahkan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, silahkan, Fitra. Untuk tadi yang di awal-awal, kalau saya tidak salah dengar, untuk intermediate product itu, kita memprediksinya itu tidak bisa diisolasi gitu ya, Pak. Lalu bagaimana dalam suatu reaksi kita bisa tahu kalau itu ada intermediate product, Pak? Misalnya reaksi itu masih belum tahu SN2 atau SN1 gitu, Pak. Oke. Atau reaksi SN. Ya. Terima kasih. Baik. Tadi saya tidak tahu apakah saya yang salah mengucap, tidak sama yang dipikirkan dengan yang diucapkan, atau apa namanya Anda yang salah tangkap gitu ya. Ya, kita ulangi saja nanti supaya clear ya, bahwa intermediate itu bisa diisolasi meskipun susah gitu ya. Ya, bisa diisolasi. Hanya di tempat kita karena susah tadi itu biasanya juga tidak dilakukan isolasi itu tadi gitu. Jadi di tempat kita tidak dilakukan isolasinya karena kita mau sintesis dengan hasil yang benar saja sudah tantangan gitu ya. Itu pertamanya kan itu. Jadi kalau di tempat lain mungkin dengan kondisi yang lebih sophisticated gitu karena dia harus menggunakan posisi tertentu. Misal contohnya untuk karbokation misal. Kita punya SN1 ya. Anda harus mengambil karbokationnya. Karbokationnya dipastikan ada atau tidak gitu kan. Untuk memastikan itu salah satu cara yang ditempuh oleh George Olah itu ya. Itu yang mengisolasi karbokation pertama kali dengan menggunakan super acid. Ya. Jadi dikondisikan dengan super acid. Nah, kita mau membuat super acid juga chemical kita juga tidak punya, gitu kan. Untuk langsung analisis juga repot. Makanya kalau kita jarang melakukan itu atau hampir tidak pernah atau bahkan belum pernah melakukan itu ya. Nah, itu yang saya maksud. Tapi yang namanya intermediate dari sisi energetika memungkinkan untuk diisolasi karena dia ada di lembah. Jadi penekanannya adalah di situ. Energetika itu dia mungkin untuk diisolasi. Jadi dia cukup stabil untuk diisolasi. Meskipun kalau dibandingkan antara reaktan dengan produk, dia kalah stabil gitu ya. Itu. Prinsipnya itu. Jadi kalau misal kita kita gambarkan dari sisi ini ya,
dari sisi stability saya punya reaktan, kemudian transition state 1, ini intermediate, sorry. Ya, intermediate di sini dia dengan mudah akan maju ke produk karena dia barrier-nya relatif, ini barrier di sini, ini delta G-nya relatif kecil gitu ya. Delta G-nya relatif kecil sehingga dia akan lebih mudah untuk ini. Ya, tetapi dengan mengubah lingkungan yang dilakukan super acid itu dia menaikkan di sini, barriernya dinaikkan sehingga ini intermediate itu bisa diisolasi. Ya, jadi harus mengubah barrier energi ini karena kalau tidak dengan kita memproduksi intermediate, ya kan, energi yang diberikan cukup besar di sini, energi yang diberikan ya. Misal ini berkaitan dengan delta G yang pertama, ini delta G2, delta G yang pertama itu lebih besar daripada delta G yang kedua, ya, sehingga kalau diberikan energi sebesar delta G2, I ini akan kemana? Langsung ke produk. Ya, dia akan langsung ke produk. Anda tidak akan mendapati itu. Ya, tetapi bukan tidak mungkin diisolasi, dia bisa diisolasi dengan strategi ini dinaikkan. Makanya tadi ada super acid tadi, ini untuk kemudian intermediate-nya bisa diisolasi, ya, gitu. Cukup jelas? Iya Pak, cukup jelas. Ternyata tadi saya salah menangkap yang bagian ya. tidak bisa diisolasi. Oke. Ya, jadi kalau ada yang kurang jelas, Anda ragu, segera tanyakan ya. Jangan nanti Anda gunakan menjawab pertanyaan saya pada saat ujian. Ya. Oke. Ada lagi? Oke. Baik, kalau tidak ada, saya akan tunjukkan dulu sekilas. Ini ada data begini. Ini sekilas dulu saya tunjukkan. Berkaitan dengan kontribusi dari ya. Ini tadi yang saya modelkan F dengan CH3Cl, ya. Yang data yang di atas itu saya menghitung untuk ini yang dulu yang mengerjakan si Wahyu tadi, menghitung untuk reaktannya, ya. Saya punya energi dalam hitungan Hartree itu adalah minus, ya, ini saya ya karena digitnya sampai sekian digit ya, nih minus 598, sekian. Oke, selisihnya hanya di berapa angka, 2 angka di belakang koma, ya. Oke, kemudian kita konversikan kalau semula ini dalam, ini saya perbesar dulu, semula dalam satuan Hartree, yang di sini dalam satuan kilokalori per mol. Kalau Anda lihat kilokalori per molnya besar ya, 160.000 gitu ya. Ya. Oke, 160.000. Cuman kalau Anda lihat yang berbeda cuman di 2 digit paling kecil gitu ya. Nah,
kita tidak bisa melihat reaktannya itu sebenarnya berapa energinya. Makanya kita buat dia relatif terhadap reaktan. Kalau kita buat relatif terhadap reaktan, saya bisa melihat bahwa di sini energi produk itu selisih 16 kilokalori per mol, ya. Kemudian TS-nya itu lebih tinggi 1,27 kilokalori per mol. Artinya apa? Ketika kita melihat bahwa antara reaktan dengan TS itu hanya 1,2 kilokalori per mol, Anda bisa merujuk kalau kita menggunakan temperatur kamar, ya, room temperature 25 derajat Celcius, itu sebenarnya energi kinetiknya lebih dari 1 kilokalori per mol. Ya, Anda bisa nanti menghitung kalau Anda perhitungkan bahwa energi kinetik itu bisa juga diperhitungkan dengan menggunakan NKB kali T, ya. 3/2 kalau nggak salah, 3/2 NKB kali T. N jumlah partikel, KB itu tetapan Boltzmann, kemudian T-nya adalah temperatur dalam apa namanya, dalam apa, Kelvin, ya. Nah, kalau kita punya energi hanya 1,2, padahal kira-kira di 25 derajat Celcius itu kalau tidak salah ingat ya, itu sekitar 5 kilokalori per mol. Artinya apa? Ketika kita menggunakan ketemu TS-nya dibandingkan reaktan itu hanya 1,2, maka reaksi itu akan sangat cepat terjadi. Ya. Karena dia pasti langsung terjadi, tidak butuh dipanaskan dan sebagainya. Ya. Karena energi yang diberikan kan 5 derajat sudah berlebih ya. Berarti kan dia harus, kalau mau pelan-pelan ya energinya harus diturunkan. Ya. Itu pertama yang harus kita lihat kalau kita mempertimbangkan energi. Ya. Cuman kita harus lihat ini dalam fase gas. Ya. Nah, saya akan coba melihat dulu. Sayangnya tadi saya cari untuk perhitungan TS. Kalau yang bawah itu menggunakan metanol, ya. Yang di sini saya menggunakan metanol, cuma ini TS-nya belum saya hitung, ya. Jadi kalau kita menggunakan metanol, ini kita melihat selisih dalam fase gas itu antara reaktan dengan produk itu 16 kilokalori per mol, ya. Tetapi kalau kita menggunakan metanol itu slightly higher, ya, untuk produk. Jadi bandingkan dengan reaktannya itu 12. Berarti kan di situ ada sekitar selisih 4 kilokalori per mol. Ya. 4 kilokalori per mol selisih ketika Anda menggunakan gas dengan menggunakan metanol. Artinya kalau Anda misal ada kenaikan temperatur yang diakibatkan oleh 16 kilokalori per mol, ya. Kalau atau kenaikan temperatur sebesar setara dengan 16 kilokalori per mol, sementara kalau kita menggunakan metanol itu kenaikan temperaturnya lebih kecil. Karena apa? Hanya setara 12 kilokalori per mol. Ya. Nah, ini juga dengan data seperti ini kita bisa melihat sebenarnya kalau reaksi menggunakan pelarut X dengan pelarut Y, nanti kemudian ada selisih energi seperti ini, Anda tahu bagaimana cara mengendalikan. Ya. Jadi kalau dengan pelarut yang berbeda, hati-hati, jangan kemudian Anda kemudian memberikan energi yang langsung kita berikan sama. Ya. Perhatikan itu, jangan-jangan nanti menggunakan pelarut yang Anda ganti, ya, misal dari etanol dengan metanol, mungkin reaksi itu sangat sensitif sehingga Anda tidak bisa langsung menggantikan begitu saja, ya. Mungkin temperaturnya harus dikendalikan lebih, ya. Oke, ini untuk bahan pertimbangan, ya, nanti nilainya seperti itu. Kemudian
saya ingin memastikan bahwa ini enggak keliru untuk sharingnya. Oke. Saya ingin melihat ini, ya. Yang ingin saya tunjukkan sebenarnya bersama. Kalau Anda 3 strategi tadi hampir sama, tetapi yang utamanya adalah bagaimana kita memastikan file ini, ya. Oke, saya akan tunjukkan di sini ada simbolnya. Sorry, tadi ternyata bukan VR ya, ternyata yang saya modelkan dulu adalah CL dengan Yudium. Ya, CL dengan Yudium. Kalau saya ingin melihat awal reaksinya, jadi saya bisa menunjukkan reaksi awalnya, output filenya begini. Ya, ini ada berapa baris, banyak sekali. Ya. Output awalnya ini kecil-kecil di sini. Ya, saya hanya menyatakan bahwa di output awal itu CL-nya itu yang berikatan dengan, jadi CH3Cl kemudian digantikan oleh I. Ya, semula jarak antara Cl dengan C itu digambarkan dengan apa namanya? B4 itu ya. Di B4 ini saya tidak tahu bisa diperbesar atau enggak ya. Ini B4 ini jaraknya adalah 1,76, kemudian B5 jaraknya di awal itu adalah 3,5 angstrom ya. Jadi kalau kita lihat di sini sudah mendekati akhir. Nah, ini sudah ke transition state-nya. Ya, kalau kita lihat di transition state-nya di sini posisi dari tadi yang saya katakan CH3 ini tidak bisa dikatakan planar. Ya, jadi kalau selama ini mungkin Anda melihat SN2 transition state-nya itu planar, kenyataannya sebenarnya tidak planar. Ya, bergantung pada dia akan lebih dekat ke produk atau lebih dekat ke reaktan. Nah, fakta di sini dengan posisi ini kan dia akan lebih dekat ke produknya daripada ke reaktan. Ya, ini merupakan hasil perhitungan. Hasil perhitungan setelah dilakukan optimasi. Nah, untuk melakukan checking ini yang harus kita lihat tadi dari sisi energi. Ya, kita perlu melihat tadi energi yang sudah saya tunjukkan, perbandingan CH3Cl dengan kemudian diganti F. Kita melihat dari sisi energinya tadi yang saya gambarkan begini ya. Energinya ini ya. Kita bisa melihat perubahan energinya ya. Seperti ini reaktan kemudian ke produk, transition state-nya sedikit naik gitu ya. Nah, kalau mau lengkap sebenarnya harus dihitung semua reaktannya, produk, kemudian transition state, kemudian dilihat bariernya seberapa tinggi, itu menjadi bahan pertimbangan. Kemudian sebelum kita melihat itu ada minimal kita bisa melihat struktur ini. Karena yang susah itu untuk menggambarkan transition state. Yang paling susah adalah menggambarkan transition state karena itu imajiner. Kita tidak pernah melihat strukturnya dengan baik. Ya. Tadi kalau Anda paksakan bahwa itu apa namanya, oke, mungkin akan lebih enak kalau saya tunjukkan yang input filenya, input file untuk SN2. Input filenya ya. Ya, ini input filenya begini. Ya. Tadi yang saya buat jaraknya ini 3,5 angstrom gitu ya. Ini input file awalnya seperti ini. Ini kalau kita menggunakan ada dua apa namanya?
dua struktur ya. Ini yang kita tentukan dengan menggunakan dua struktur tadi, struktur reaktannya ini, kemudian struktur produk. Ya, ini struktur produknya. Oke, cuman di sini jangan terlalu terganggu dengan ikatan ini karena cuma didefinisikan saja. Yang paling penting adalah jaraknya. Jadi pada saat menghitung tidak memperhatikan ini bentuk ikatan. Ya. Cuman ini menunjukkan awalnya seperti apa, akhirnya seperti apa. Kemudian kita menggambarkan transition state. Nah, untuk menguji transition state itu kita bisa melihat di sini, menguji transition state-nya. Tadi yang perlu kita lihat dari sisi energi bisa kita lihat dari data di sini. Data ini dalam bentuk Hartree, ya. Oke. Kemudian dari sisi termodinamikanya, ya kita bisa melihat secara detail dari entropi dan sebagainya, kemudian dari hasil optimasi. Ya, nah, oke, yang penting itu sebenarnya pada bagian ini, vibrasi. Ya, nah di dalam konsep di sini vibrasi, karena Anda tadi dari sisi energi bergerak ke arah manapun untuk maksimum itu dia akan lebih rendah. Seperti halnya saya tadi menyatakan meletakkan kelereng di puncak, maka ketika ada vibrasi berarti dia bolak-balik melewati puncak. Kemungkinannya ada enggak? Kalau Anda real meletakkan satu kelereng di atas satu di atas bola besar gitu ya, di atas bola, kelereng ditaruh di atasnya, kira-kira kelereng itu bisa bergerak naik turun di puncak itu atau enggak? Ya, mestinya kan tidak ya. Sehingga kalau kemudian ada gerakan naik turun di sekitar situ, itu adalah imajiner. Oke. Nah, dari konsep itu kemudian dikembangkan dengan persamaan matematis di situ, nilai frekuensinya kemudian menjadi frekuensi imajiner. Ya, sehingga kalau kita lihat di sini kunci kalau hitungan kita benar, kita akan memperoleh satu frekuensi imajiner. Kenapa satu? Karena gerakan nukleofil dengan Levering grupnya itu hanya dalam satu gerakan. Kalau kemudian muncul berbagai gerakan berarti ada masalah, kan? Ya. Jadi frekuensi imajinernya mestinya hanya satu. Ya. Kalau Anda punya transition state kemudian frekuensi imajinernya banyak, jangan-jangan Anda menggambarkan strukturnya kurang pas. Ya, jadi hanya satu ini. Ya, kalaupun ada mungkin dengan yang lain dengan intensitas yang relatif rendah, ya mungkin bisa diabaikan. Kita bisa melihat nanti di sini kita coba lihat frekuensi minus. Ya. Kita lihat dari spektranya. Sayangnya ini ada sedikit masalah untuk menyampaikan di sini frekuensi minusnya tidak tergambarkan. Ya. Saya belum tahu kenapa ini yang muncul hanya frekuensi positif. Ya. Oke, harmonic mode. Tadi harmonic mode-nya tidak muncul. Ya, ayo. Oke. Oke, ya. Saya coba dengan factory default-nya. Tidak muncul spektranya. Ya. Mungkin nanti kita cek lagi kenapa tidak muncul spektranya.
Baik, seharusnya frekuensi ini tetap muncul karena dengan intensitas dia cukup tinggi seharusnya, ya, baik dengan infrared maupun Raman, ya, bisa dilihat spektranya. Oke, kemudian yang perlu kita lihat, memastikan bahwa tadi yang frekuensi negatif ini, frekuensi imajiner itu kalau kemudian kita kita animasikan, ya, kita bisa lakukan animasi di sini, ya. Displacement-nya antara CL dengan I di situ kelihatan bahwa displacement-nya akan seperti itu, ya, dari sisi jarak antara atom Cl dengan C dan atom C dengan I. Nah, mekanisme reaksi yang kita gambarkan di sini bahwa yodium akan mendekati dengan arah yang berlawanan. Mendekati berarti kan dia dalam proses itu dia dari jauh kemudian dia mendekat dengan arah yang dalam satu garis antara I dengan C dan Cl, itu membentuk satu garis. Jadi ketika kita mengatakan bahwa itu kita prediksikan bahwa dia dalam satu garis, maka di dalam vibrasi imajinernya itu harus menunjukkan itu. Kalau vibrasi imajinernya tidak relevan dengan itu, misal vibrasi imajinernya kemudian mengatakan bahwa hidrogennya yang mendekat menjauh, misalnya seperti itu, maka transition state yang Anda gambarkan tadi, transition state-nya dalam gambar itu adalah ya, transition state-nya adalah ini, ya. Ini transition state. Nah, untuk memastikan bahwa tadi transition state-nya memenuhi syarat, dia dikatakan sebagai transition state, maka movement-nya, pergerakan dari Cl dengan I-nya harus mengikuti kondisi tadi. Ya. Oke. Itu untuk menentukan apakah transition state itu benar atau salah. Ya. Oke, jadi ada beberapa hal tadi. Baik, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Barangkali kalau ada diskusi lanjutan, silahkan. Masih ada ya sekitar 4 menit kalau dari jadwal kita. Barangkali kalau masih ada pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Anda bisa juga mencari mencari contoh reaksi lain. Ini ya, saya ambil sebagai contoh. Misal ini ada contoh seperti ini. Ya, ada cukup banyak contoh sekarang di internet karena memang sedang sedang tren gitu ya ketika mempelajari mekanisme reaksi. Misal ketika dulu ini besok setelah kita mekanisme reaksi ini kan saya akan masuk ke pericyclic reaction, ya, salah satu pericyclic reaction nanti kita bisa juga memodelkan seperti itu dengan Diels-Alder, ya. Reaksinya mungkin dilihat berbeda. Kalau ini dikatakan yang pericyclic itu yang pertama, ya, ini A itu pericyclic, kemudian yang kedua ini ada mekanisme yang sedikit berbeda, ya. Sementara ini kita mengatakan mekanisme dengan Diels-Alder, ya. Cuman apakah yang
B, C ini ada atau tidak. Ya, selama ini kita hanya mengenal pericyclic reaction seperti di A. Nah, pembuktian dilakukan, ini pembuktian dilakukan dengan kita harus memprediksikan dari reaksiannya, kemudian transition state. Transition state-nya kita bisa melihat transition state kalau dia pada posisi exo atau posisi endo begitu ya. Kemudian produknya akan seperti apa? Ya. Oke. Gambaran kira-kira seperti itu untuk memprediksikan kalau kemudian menjadi lebih rumit alternatif mekanismenya. Berarti kan ini misal kita melihat contoh reaksinya bisa jadi berangkat dari tempat yang sama, kemudian dia melalui transition state, ada 3 alternatif transition state, ya. Oke. Yang ini sebenarnya dianggap tidak melalui transition state, kemudian ada perubahan produk antara yang lebih rendah, ya. Ada yang naik, turun, ada yang berwarna biru, berwarna orange gitu ya. Produknya bisa bermacam-macam, ya. Nah, ini salah satu contoh ketika kita melakukan studi mekanisme reaksi dengan bantuan komputer. Well, itu sebagai pengantar untuk diskusi lanjutan, ya. Oke. Baik, ada pertanyaan? Sudah jam 11, ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk kelas saya hari Rabu ada diskusi lanjutan dalam format forum diskusi di Spada. Monggo untuk rekaman ini Pak Maulidan juga sudah merekam, jadi bisa langsung. Oke. Barangkali Pak Maulidan ada tambahan sebelum kita tutup? Baik, terima kasih Pak Fajar. Jadi ini mungkin anak-anak tidak semuanya ngambil komputasi ya. Jadi istilah awalnya mungkin mereka belum paham, misalnya satuan energinya gimana, menggambarkannya aja secara simpel Pak Fajar bilang tadi relatif susah ya. Itu kan harus misalnya ikatan kovalen tadi C dengan H aja jarak idealnya berapa, C dengan Cl misalnya jarak idealnya berapa, itu harus dioptimasi satu-satu. Sebenarnya banyak tantangan ya, ini yang berminat sama komputasi. Saya punya satu tema yang sampai sekarang belum terselesaikan Pak Fajar, yang S3 saya itu. Nah ini saya tawarkan ke adik-adik mahasiswa, barangkali ada yang berminat. Saya punya tema, Pak Fajar juga punya tema, dan membuktikan ini adalah tantangan yang menarik tersendiri ya. Dan untuk penggunaan tool komputasi ini sebenarnya tidak terimbas COVID ya, bisa dikerjakan sendiri di rumah, dan kalau membutuhkan superkomputernya Pak Fajar aja mungkin baru datang ke lab. Nah, baik itu dari rumah bisa kok Pak? Dari rumah bisa ya? Bisa. Asal punya koneksi internet berarti ya? Iya. Baik, mungkin itu dari saya Pak Fajar. Matur nuwun. Saya juga ikut belajar tadi. Oke, baik. Karena waktunya juga sudah habis, kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup.